Kak, pasti 15 tahun ada suka dukanya dong. Kita mulai dari sukanya dulu deh. Sukanya dari sama pekerjaan ini Yes. ya. Oke, sukanya karena mulai dari media itu tuh kayak banyak banget ketemu orang dan banyak banget ketemu opportunity. Dan datang ke VIP events, udah media trip. Ai udah menjalani media trip, alhamdulillah karena Ai udah dari media dari tahun 2011 itu udah. Jadi waktu baru masuk kantor, baru 6 bulan udah alhamdulillah udah dapat media trip. Padahal baru 6 bulan kerja di situ. Itu kayak alhamdulillah, dan itu justru media trip yang udah salah satu klien aku juga, salah satu brand yang udah deket sama aku juga. Wow. Gitu. Nah, abis itu seiring berjalannya waktu, experience makin banyak. Alhamdulillah kayak bisa bahkan ini menurutku salah satu achievement aku aja juga adalah misal bisa foto siapa gitu, misalnya ya saya Nicholas Saputra dulu gue bisa styling dia gitu, terus akhirnya sekarang misalnya jadi temen gitu misalnya gitu loh. Jadi that kind of transition yang sesimpel gini, Mas Sabto dulu ke kantornya Mas Sabto kayak, misi Mas, aku fashion assistant yang Mbak ini, aku mau minjem baju, kenalin aku Ayla Dimitri gitu. Terus lama-lama datang kayak, Mas Sabto apa kabar, aku minjem baju ya hari ini, hari photoshoot si Mbak ini. Oke. Abis itu, Mas sekarang photoshoot aku loh, aku minjem ya baju ya Mas Sabto. Abis itu, Mas aku udah ngirim asistenku yang untuk ngambil baju. Jadi udah ngerasain gitu ya kan. Nah, sekarang aku wedding pakai baju ya Mas Sabto kemarin. Itu merinding Gitu. Karena aku merasa kayak dari yang aku datang kenalan sebagai Mas Sabto sebagai fashion assistant, sekarang aku bisa temenan sama beliau gitu loh. Itu luar biasa rasanya. Tapi kan ada achievement yang kadang-kadang orang tuh miss. You have to trust the process sampai akhirnya ya udah you get into that point gitu. Exactly. Itu sih, itu mungkin salah satu sukanya. Dan masih banyak hal lagi ya. Mungkin kalau ngomongin sukanya akan mudah, tapi kita ngomong dukanya. Dukanya adalah Oke, kalau dukanya banyak. Sebenarnya ini dukanya tuh lebih karena kita anak baru gitu misalnya. Karena kita anak baru kan pasti kita harus menyesuaikan, adaptasi dan segala macam. So that kind of process adalah bagian yang kadang-kadang kayak kok nggak nyaman banget ya gitu. Itu kan juga menjadi duka dong gitu loh. Maksudnya nggak selalu senang-senang terus. Yang namanya proses belajar atau proses bekerja itu pasti ada susahnya, pasti ada salahnya, pasti ada nggak bisanya, cuman pasti ada solusinya gitu. Terus udah gitu juga gini, kalau misalnya kita bekerja tidak sesuai atau tidak yang diharapkan oleh atasan gitu misalnya, terus kita harus mengerjakan ulang seadanya. Kayak lo udah minjem baju nih capek-capek, lo udah bikin konsep, lo udah foto, ternyata hasilnya kayak kurang, ini kayak bisa diulang deh. Ulang lagi prosesnya dari nol. Lo pinjam baju lagi, lo cekin baju lagi, lo bikin konsep lagi, lo photoshoot lagi, terus lo balikin lagi, terus lo layout lagi. Jadi that kind of things happen gitu. Dan lembur-lembur itu sudah biasa. Awalnya kan kaget, kayak gue sebelumnya di kantor sebelumnya kagak pernah magang-magang dong ya kan, pernah double job juga. Double job which means 2 kantor gitu kan, dan di situ kantornya pun terukur jam kerjanya. Ya udah gue kerja di jam segini. Pas udah full on di situ ternyata lemburnya wow, aku jadi jarang pacaran, kayak anniversary juga jadi nggak bisa dinner gitu karena harus standby. That happened to you. That happened to me. Jadi dimana kayak aku udah dandan cantik hari ini, udah standby, aku udah boleh pulang belum ntar dulu mesti standby buat ini. Oke. Terus kayak ya udah jam 8 nggak apa-apa sayang, bentarnya nungguin ya, kamu di parkiran kan masih. Iya, dia udah nyampe di jam 7. Oke. Sayang kita nggak bisa dinner, ya udah kita makan di restoran Padang sebelah aja. Oke, 8:30 makan. Sampai jam 9, jam 10 kayak kita nggak bisa dinner deh, udah aku pulang. Jadi kamu pulangnya gimana? Jemput aku lagi, kamu tidur dulu aja di rumah. Jadi mantan pacar gue pulang dulu, dia tidur dulu, ntar jemput lagi ntar jam 1:30 gitu. Sampai jam 12 malam jemput Ai lagi gitu. Kalau itu kan dulu. Kalau sekarang sih lebih ke ini, misalnya ada yang nge-bash, ada yang ngebully, itu kan kayak udah common ya gitu kan. Emang udah dibully Kak? Aja nih. Ada haters maksudnya haters kan? Haters. Iya, ada. Ya kan, haters ada. Tapi ya udah, maksudnya that's life. Baru ketemu satu lagi nih juga cerita. Jadi dukanya adalah ketika kita juga misalnya nih, kita nggak fully aware sama atau kita nggak mindful dalam pekerjaan, akhirnya merembet tuh domino efek kemana-mana. Salah satunya adalah waktu lalu dulu itu baru resign dari kantor, terus kan ada media tripnya jauh banget ke Perancis, tapi juga bukan Perancis kota, di gunung, di Alpen. Jadi semacam kayak terbangnya berapa kali tuh, bayangin aja, Jakarta, Hong Kong, Paris, Genève naik lagi ke atas, begitu rutenya. Terus waktu itu kan ya aku punya asisten dulu. Terus mungkin aku juga ngecek, dia juga ngeceknya lewat aja. Dibilangnya flightnya jam 8 malam Kak. Oke.
Udah nyampe airport ternyata pesawatnya jam 8 pagi say. Jadi gue dengan with my own expenses, dengan tabungan gue harus mengganti itu semua karena udah digeser nih. Ya udah, lo salah jam nih, harus lo jam 8 pagi. Gue datang jam 8 pagi, lo besok terbang jam 5 pagi. Ya udah, untung jam 5 ada tuh ke Hong Kong. Tapi pas nyampe Hong Kong gue lay off 8 jam. 8 jam di Hong Kong sendirian. Akhirnya gue ngalor ngidul enggak jelas. Udah, akhirnya ya udah bisa terbang nih sampai Paris. Sampai Paris masalahnya itu connecting flightnya angus, jadi udah 2 beli lagi flight 1 udah nangis nelfon papa aku bebe. Oh ya udah, tapi kamu ada uang kan? Ada. Oh ya udah, masih baru resign dengan harapan kan kayak pak bantuin dikit dong buat beli tiket pesawat. Ada harapan dikit. Ada harapan dikit ya. Dibantuin sih, dibantuin ya aku bersyukur masih dibantuin. Tapi dibantuin tuh lumayan kayak dari sekian billnya yang dibantuin segininya lah. Jadi, tapi nggak apa-apa, tetap bersyukur karena apa? Ada pelajaran di balik itu. Oke. Dah, nyampe Paris, beli flight lagi, udah 2 kali beli flight dong, udah. Nyampe nih Genève karena udah miss dari hari sebelumnya. Belilah gue taksi, bayar dong, karena harusnya kan kalau gue datang bareng-bareng taksi bareng-bareng. Iya, betul udah di arrange sama klien. Yes, Ya kan gue nggak usah bayar. Yes. Cuman karena kelalaian gue harus bayar sendiri taksinya. Yes, Oke, fine, gue bayar. Tanggung jawab Sendiri dong. Dari Genève ke atas 600 euro. 10 juta euro guys. Taksi 10 juta. Karena gini, sebenarnya hitungannya mungkin 300 euro. Kalau nggak 300 euro, cuman karena bolak-balik. Bayangkan kalau misal 300 euro kan 1 one way. Jauh banget. Lalu turun lagi tuh dari Alpen mesti turun lagi ke Genève, ya sudah 600 euro. Gue relakan. Oke, udah kan, karena van, jatuh tuh van, gede mobilnya. Udah nih, gue niatnya gue mau extend di Paris semalam habis dari Alpen gitu. Udah beli tiket, flight gue di cancel say. Jadi itu hotel angus juga. 2 kali angus karena pertama salah tanggal dari asisten, dipindahin ke tanggal ini nggak bisa refund, akhirnya beli hotel baru. Udah mau pulang, udah mau extend di Paris sehari, ternyata flight gue di cancel pasti. Lu pecat ke asisten lo? Enggak sih, tapi gue iniin kayak udah kerugian kita tanggung berdua. Jadi misalnya totalnya nih harus kayak gitu kali ya. Iya, kerugian sekian X gitu. Ya udah, ini kan karena kelalaian gue. Ya udah, yang ini gue tanggung, tapi itu yang lo tanggung gitu. Jadi ya udah gitu. Karena lebih fair menurut gue. Iya, daripada maksudnya kan pelajaran dia juga, gue nggak bisa serta-merta. Karena kita sama-sama belajar lah. Jadi I understand the process, mungkin bisa jadi dari 2 arah miss-nya. Jadi ya udah, kita tanggung aja ya kerugiannya bersama-sama gitu. Yang pelajaran, tapi maksudnya dengan orang tersebut aku juga masih berhubungan baik kok. Wow. Gitu. Luar biasa, karena juga pernah menjadi karyawan ya, jadi kayak oke, ngerti lah ya, gue juga nggak mungkin langsung pecat lah, kasian juga nanti kehidupannya gimana, bla 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 gitu. Dan lo kan punya beban juga nih pasti, dan beban moral lah ya. Awalnya tuh pasti ngegerutu lah soal kayak misalnya deh masalah papa juga kayak dari sekian bill yang merugikan yang bisa di sini gitu. Tapi aku mikir juga ya kalau gue tergantung terus sama bokap gue, terus kalau misalnya kenapa-napa nih, amit-amit jangan sampai bokap gue lagi nggak bisa dihubungin atau gimana, kan gue juga harus bisa ngurus diri gue sendiri dong gitu. Jadi sekarang udah terbiasa juga untuk let's rely on ourselves. Jadi ya udah, bergantunglah pada diri sendiri karena hanya diri kita yang bisa menolong. Wow, memang butuh bertahun-tahun untuk memahami itu pembelajaran yang sangat menarik dari Ayla Dimitri. Dulu sih nangis iya, kayak gitu, tapi kayak ngerti sekarang. That kind of duka yang bikin kita jadi mental baja sekarang sebenarnya gitu, yang bikin kita juga jadi kayak what doesn't kill you makes you stronger. Ngomong-ngomong soal mental baja nih, lately nih aku lihat tuh, bukan lately doang sih, the past 2 years aku ngeliat kakak itu benar-benar do the mental awareness. Gimana kakak itu memulai into mental health dan menyuarakan mental health ke para followers, dan itu awal mulai kenapa kak? Jadi sebenarnya awalnya adalah aku tertrigger sama sebuah this event of life yang ngebikin aku kayak tertrigger sehingga trauma-trauma masa lalu tuh muncul. Jadi gini, mungkin kan kalau bilang trauma masa lalu kayak apa sih muncul, nggak, jadi gini. Ibaratnya lo kecolek dikit nih, set gitu. Lo kecolek, kesenggol atau lo kedorong, terus tiba-tiba lo kayak kenapa nih? Gitu ya. Ada anxiety-nya, ada paniknya, ada nangis-nangisnya. Terus kayak berhari-hari kok gue lama-lama kok gue sesak napas ya, kok gue batuk terus ya, kok gue nggak bisa tidur ya. Jadi kayak ada simptom-simptom yang muncul yang akhirnya gue mencari tahu nih kenapa gitu.
Nah, karena that short period of time, kira-kira 3 bulan deh, aku mengalami hal itu, batuk nggak berhenti-berhenti, sakit lambung nggak udah-udah, nggak bisa tidur. Dari satu titik acara ini ya, kejadian ini, terus jadi 3 bulan itu kayak gitu, aku jadi cari tahu dong, what is happening gitu. Gue sampai ke dokter, gue sampai ke profesor, gue sampai endoskopi, gue sampai di ronsen, gue sampai semuanya, nggak ada apa-apa, I'm fine. That means kan there's something else, berarti kan datangnya dari pikiran atau dari mental kan. Oke, akhirnya aku ngecek lah terapi dari aku pun terus segala macamnya, ketemu sama Mas Reza Gunawan. Di situ aku terapi, aku ngobrol, ternyata I just found out that my anxiety, my sleep deprivation dan lain-lain itu datangnya dari luka batin yang tidak terproses. Begitu. Maksudnya luka batin yang tidak terproses. Jadi misalnya gini, waktu kita kecil kita pernah ngerasa tersakiti atau ada pengalaman yang membekas di hati. Misalnya nih, aku sama Pat, adik kakak. Pas kecil aku suka godain kamu atau aku suka ngeledekin kamu, terus kamu nangis. Tapi aku selalu repeat aku ngeledekin kamu kayak, Pat kamu sih ini gitu. Terus kamu jadi membekas. Pas udah gedenya, karakter kamu udah terbentuk tuh, ada luka batin tersebut. Yang kalau orang colek yang berhubungan sama apa yang aku bully kamu langsung overreacting, atau kamu anxiety, atau kamu punya insecurities di bagian itu. Misalnya. Nah, hal-hal kayak gitu kan kadang-kadang kalau kita nggak tarik mundur ke dulunya, kita nggak ngerti dong asalnya datangnya. Misalnya kita cemburuan, atau kita overthinking, atau kita misalnya kayak kok gue gampang panik kan tentang kerjaan ya, aduh kok gue anxiety banget ya. Itu kan pasti ditarik mundur tuh ada tuh bibit-bibitnya kenapa trauma-trauma tersebut gitu. Nah mungkin kalau aku kayak traumaku adalah aku anak tunggal yang harus selalu misalnya mendapatkan validasi dari orang karena anak tunggal gitu kan, jadi maunya fit in di mana-mana. Jadi ketika nggak fit in, atau ketika lo di bash sama orang, atau ketika lo suara lo tidak sesuai dengan apa kemauan orang, lo kan ngerasa kayak gue nggak mau ngerasain itu karena gue nggak bisa gitu. Nah, that thing happen and then ya udah itu deh, aku muncul tuh yang namanya psikosomatisku itu tuh sakit lambung, batuk-batuk nggak jelas, nggak bisa tidur, udah gitu kayak kram satu badan. Terus kayak aku sampai kerja tuh juga kayak oke, gue kerja datang udah ya pulang ya abis itu ya gitu, atau nggak kayak gue kerja datang tuh bisa nangis dulu. Oke, minum gagal, hapus make upan, oke kita kerja. Ntar udah kelar kerja, aduh kalau gue pusing banget, kenapa gue capek, gitu. Jadi kayak ada certain moment dimana turbulence banget, aku sampai nggak bisa makan di luar, Pat. Jadi aku kalau lagi rame-rame nih sama sahabatku gitu, lagi makan Korea, duduk, terus kayak rame banget, gue nggak bisa, gue nggak bisa makan, gue nggak mau, gue mau pulang aja gitu. Jadi kayak anxiety-nya sampai segitunya, sampai aku lagi di New Zealand waktu itu. Jadi kejadian itu dekat sama waktu kemarin trip ke New Zealand, aku sampai anxiety attack. Itu pertama kali yang ngerasain nama sesak napas, hyperventilation, sesak napas, gak bisa napas sampai kayak gitu. Itu aku ngerasain. Jadi emang kayak itu aku ketemu Mas Reza, aku terapi, aku mengenal diri aku lagi, menjalani prosesnya, mengobati traumanya, self healing, meditasi dan segala macam. Makanya kenapa pas itu juga pakai proses tuh, Pat. Aku 2 tahun udah 2 tahun itu yang kakak lakukan, meditasi dan juga healing yourself. Terapi tersebut aku ngelakuin 2 tahun sampai akhirnya aku titik di mana oke, gue udah punya energi nih untuk sharing ke orang. Jadi waktu kejadian aku nggak punya energi, mau cerita sama orang nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya udah pas udah beres, udah ngerti, ya udah beres tuh bukan berarti kayak udah selesai masalahnya. Pasti kan proses penyembuhan itu kan masih berjalan terus ya. Akhirnya di situ ngerasa oke, ini kayak gue perlu mengangkat topik ini deh. Karena gue tuh ngerasa sendirian. Sampai akhirnya gue ketemu Mas Reza, gue menyadari bahwa I'm not alone. Dan banyak orang di sana juga ngerasain hal yang sama. Tapi gak pernah ngebahas, gak pernah ngomong. Kayak gini deh, kenapa gue ini lu lebay deh, Nek? Gitu misalnya. Kan kita baru masih sama teman udah diomongin lebay. Padahal itu bukan lebay. Your feeling is valid gitu. Perasaan lo tuh valid. Manusia gitu. Jadi ya itu kayak makanya kenapa aku jadi lebih memahami orang, lebih memahami diri sendiri. That's why aku mengangkat topik itu, dan ternyata responnya luar biasa. Banyak banget yang curhat sama aku, sampai di saat waktu aku lagi ngangkat topik itu di story, DM yang masuk banjir, aku tuh sampai nangis ke Mas Reza kayak aku nggak kuat bacanya. Aku jadi ngerasain kesedihan mereka juga, gitu ngerti nggak sih? Kayak ada yang nggak berani keluar rumah, ada yang dibully sama keluarganya, ada yang
gila nih aja aku mau nangis gitu loh, kayak ngebayangin tuh kayak gimana mereka ngerasain. Dan Kakak juga jadi drain gak sih kayak Cukup. ngebaca gitu? Cukup drain karena gini, aku tahu mereka nggak bisa ada tempat cerita, akhirnya mereka cerita sama aku karena mereka percaya sama aku. Itu luar biasa rasanya. Luar biasanya antara aku happy mereka berani cerita, kedua aku ikutan drain karena aku merasakan emosi mereka, ketiga andai kan aku bisa membantu mereka tapi apa yang bisa aku lakukan gitu. Aku cuma bisa kayak oke mendoakan dan mendengarkan dan mendoakan gitu. Itu sih, jadi kenapa aku juga jadi I'm very vocal about mental health, karena itu tuh sepenting itu. Selama ini kita tuh fokus banget ngelihat cuma kesehatan fisik, Yes. tapi tuh lupa fisik itu sama mental tuh ya mirroring. Kalau lo sakit mental ya bisa di fisik, ya you mirroring lah. Kalau lo yang sakit fisik juga bisa ngaruh ke mental. Jadi ya it's one body, it's a whole, your body and soul cannot be separated. So itu dia kenapa aku ngerasa mental health tuh penting. Kayak kita selalu diingetin lo minum vitamin, lo olahraga, lo tidur yang bener, itu kan fisik ya gitu. Tapi di samping itu kan berjalan itu juga mesti ngejaga mental kita, which is apa? Make yourself happy, love yourself, kayak do what makes you feel alive, meditasi, berdoa sama yang maha kuasa, mendekatkan diri sama yang maha kuasa, that kind of stuff. Itu tuh kita tuh harus selaras. Dan aku juga masih belajar untuk menyelaraskan semuanya, cuma maksudnya it has to be balanced. Dan penting banget untuk ada anak muda yang segenerasi yang menyuarakan ini. Ya nggak sih? Karena mungkin beberapa orang atau bahkan mungkin yang lebih tua daripada kita, Kak, mereka kayak banyak yang kayak ini nggak perlu lagi, kalau nggak malahan mereka mikir lu yang gila gitu. Padahal terutama pada zaman-zaman sekarang itu dengan adanya sosial media, dengan adanya begitu banyak pengaruh dari kiri kanan segala macam, malahan lebih bikin otak lebih mau pecah nggak sih? Betul. Apalagi kan sekarang tuh kalau dilihat statistiknya, masalah-masalah kecemasan tentu dimulai dari usia yang sejak dini banget loh zaman sekarang tuh. Ada satu kondisi di mana kita tuh nggak bisa fokus karena gadget kan, karena segala macam hal lah. Itu tuh karena susah fokus itu tuh kadang-kadang itu juga salah satu masalah di mana kayak sosial media mempengaruhi gitu ya kan, aplikasi lah segala macam. Maksudnya dengan teknologi yang ada membuat ketidaksabaran itu ada exist yang akhirnya itu ngebikin anxiety juga gitu loh, anxious kayak gitu. Dan juga ini penting banget gak sih buat para parents untuk belajar untuk parental guidance ya? Yes. Karena maksudnya kadang-kadang kan our parents, terutama mungkin my parents ya, my mom gitu, kadang-kadang apa yang dia ucapin itu tuh tanpa dia sadari menyakiti kita. Betul. Atau enggak mungkin tertancap di otak kita, yang akhirnya tanpa kita sadarin kita yang kena. Yes, betul. Itu menjadi luka batin. Iya. Makanya tuh juga aku belajar sekarang sama suamiku, Koala. Jadi sebelum kita nanti insya Allah punya anak, sekarang kita beresin dulu masalah batin masing-masing supaya kalau punya anak nanti urusan yang belum selesai nggak diturunin ke anak. Kan kadang-kadang kan orang tua punya masalah apa turunnya ke anak gitu kan. Oh, iya. Entah dari yang generasi sebelum-sebelumnya, kayak misalnya mamaku ada misalnya masalah sama sama nenekku atau kakekku, turun ke emosinya dia, terus turun lagi ke emosi kita, ntar kalau kita belum selesai turun lagi ke anak-anak, jadi gitu loh terus. Jadi sebisa mungkin proses emosi kita dulu, dan kalau boleh sih kita putus loopnya untuk supaya tidak menyambung trauma-trauma tersebut ke generasi berikutnya. Keren banget, I love you dan juga Koala. I mean itu nggak semua couple punya mindset seperti itu. Kebanyakan orang kan, aduh gue nikah langsung pengen punya anak deh, whatever it takes gitu kan. Tapi wow, that's awesome banget. Itu butuh courage yang besar sekali. Karena itu kan namanya untuk membenahi mental kita itu butuh waktu dan butuh proses yang lumayan panjang ya. Betul. Dan butuh kemauan. Jadi dan konsistensi. Jadi aku sama Rama sekarang ada life coach. Kita ke terapi juga, kita meditasi bareng-bareng. Terus kita juga kalau ada masalah kita mencoba untuk mereframe. Luar biasa saudara-saudara, perbincangan saya dengan Ala Dimitri ini, oh my god. Buat gue pribadi itu very inspiring, dan gue rasa I'll do the same thing. I will try to talk to my future husband mungkin ya, amin ya kan. Jadi kita bisa membenahkan diri kita dulu sebelum kita nanti punya buah hati ya kan. Itu penting banget sih, mental health is really important. It's really betul, Ray.
Oke, anyway, thank you so much Kakak Ayla. Terima kasih, tak terasa ya. Thank you banget you. curhatan-curhatan Anda. Thank you for having me. Sangat-sangat menginspirasi, and I hope you guys are inspired too. And don't forget to subscribe, like, and comment down below. And of course, don't forget to subscribe her YouTube channel walaupun kagak dijalanin sekarang ya. Iya, bentar lagi bakal Ya, mulai tolong lagi. ya Kakak Ai. Follow Instagramnya juga. Ya, Instagramnya juga dan TikToknya juga. TikToknya juga boleh. Alright, thank you so much Kakak Thank you. Ayla for coming here di masa pandemik ini. Is there anything you wanna say to all the followers? Terima kasih yang udah menyempatkan nonton aku di sini hari ini di YouTube-nya Petgo. Aku juga senang banget diajakin sama Petgo untuk bisa di sini. Dan semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat dan dalam hati yang damai dan tenang. Amin. Dan semoga kita bisa berjumpa lagi ya, berkumpul-kumpul dengan tanpa cemas akan pandemi. Alright. Amin. Amin. Love you. God bless.